Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Devi Farah. Hari ini kita dalam Kata Demi Kata bersama podcast suratkabarDikita.com. Selama 15 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk berbincang-bincang dengan anggota Dewan DPRD Kota Banjarbaru, Bapak Nurhalis ya. Siap. Saat ini bersama Bang Nurhalis ya kita ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ini lagi masa-masanya sibuk ya. Betul sekali. Banyak PR ya dari beberapa warga ya. Dari hasil reses kemarin. Dari ya. reses, dari pertemuan silaturahmi dengan warga banyak sekali ternyata masukan, aspirasi ataupun hal-hal lainnya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Banjarbaru. Jadi ini kan hari ini kita akan membahas tentang tema evaluasi kebijakan Pemko Kota Banjarbaru ya. Iya. Untuk yang pertama nih Bang Halis, sebagai bagian dari Komisi 3 DPRD Kota Banjarbaru, apa yang menjadi evaluasi Anda terhadap kinerja pemerintah Kota Banjarbaru, khususnya instansi yang telah menjadi mitra kerja dari Komisi 3 dari 2019 hingga 2023 akhir ini? Iya. Jadi salah satu fungsi dari DPRD Kota Banjarbaru adalah fungsi pengawasan. Nah, dari beberapa capaian kinerja, kita juga patut mengapresiasi sejumlah kinerja-kinerja yang sudah dicapai oleh pemerintah Kota Banjarbaru, tetapi juga ada catatan-catatan dari kita terkait juga beberapa hal. Salah satunya adalah terkait dengan serapan anggaran di masing-masing SKPD yang bermitra kerja dengan Komisi 3. Ini masih ada capaian-capaian kinerja yang berupa serapan anggaran itu yang masih belum optimal. Artinya SKPD terkait masih mengalami kendala ataupun hal-hal yang membuat mereka tidak bisa bekerja secara optimal. Nah, ini yang membuat serapan-serapan anggaran mereka di penghujung tahun ini masih cukup rendah. Sehingga untuk mencapai realisasi anggaran yang kita harapkan itu masih jauh seperti itu. Kira-kira nih di bidang apa aja nih Pak? Ya, terakhir kita kemarin dengan Dinas Perhubungan itu masih sekitar capaian mereka masih 80%. Ada 20% yang perlu digenjot kembali untuk sampai dengan akhir tahun nanti. Nah, ini kita sudah melakukan rapat dengan Dinas Perhubungan dan kita juga memberikan dorongan, memberikan support agar mereka bisa menyelesaikan program kerja mereka sampai di akhir tahun 2023 ini, seperti itu. Ada juga infrastruktur ataupun lainnya yang masih belum selesai proses, baik itu di fisiknya ataupun di administrasinya. Nah, kami kemarin sempat rapat dengan Dinas PUPR, sempat rapat juga dengan Dinas Perumahan Permukiman yang menjadi bagian dari mitra kerja Komisi 3. Kami juga memberikan dukungan, dorongan agar mereka bisa menuntaskan semua pekerjaan-pekerjaan mereka di akhir tahun 2023 ini, seperti itu. Tadi kan disebutkan ada kendala di bagian administrasi. Itu kenapa ya kira-kira? Dari segi pekerjaan fisik sudah selesai, tapi dari segi proses administrasi masih dilakukan perbaikan, penyempurnaan sehingga bisa dilengkapi berkas-berkas yang memang sudah seharusnya ada perubahan mungkin sistem, aplikasi dan lain sebagainya yang mereka harus sesuaikan yang mungkin berbeda di tahun sebelumnya. Sehingga proses penyesuaian administrasi inilah yang menjadi kendala mereka, tapi mereka tetap optimis bisa menyelesaikan sampai akhir tahun 2023. Berarti bisa dikatakan ini hampir rampung ya, hampir rampung, tinggal administrasinya saja. Betul. Untuk itu dalam hal pengawasan, apakah ada kebijakan dari pemerintah Kota Banjarbaru yang dianggap berlawanan atau tidak sepaham dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang diamanatkan kepada gedung DPRD? Ya, karena kami adalah bagian dari masyarakat, wakil masyarakat, maka sudah seyogyanya kami melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Nah, ada beberapa pembangunan-pembangunan yang memang harus kita maksimalkan fungsi pengawasannya. Kemudian dari segi infrastruktur yang memang harus sesuai dengan spesifikasi ataupun target waktu yang sudah ditentukan. Nah, hal-hal inilah yang masih kami anggap ada kekurangan, sehingga itu kami lakukan rapat-rapat kerja untuk juga mendorong agar semua bisa tuntas, agar semua bisa tepat waktu dan hasil pekerjaan itu sesuai dengan standar yang kita inginkan, sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, seperti itu. Oke. Menjawab dari beberapa pertanyaan-pertanyaan dari warga nih Pak ya, saat ini kan pembangunan infrastruktur karena sedang digenjot sama pemerintah Kota Banjarbaru. Banyak yang merasa bahwa pembangunan ini hanya berada di pusat kota ya. Sebenarnya ini yang betul. Pembangunan sendiri itu apakah sudah mencapai seluruh? Iya, kami memang mengamati di beberapa tahun ke belakang memang
pembangunan yang sifatnya skala besar memang banyak terpusat di kota Banjarbaru. Sedangkan di daerah-daerah pinggiran seperti Cempaka, Liang Anggang, Lanisa Ulin memang sedikit tertinggal dibanding dengan Kecamatan Banjarbaru Utara dan Selatan. Dan kami memang berharap ke depan ada pemerataan pembangunan, ada perhatian atau prioritas dari pemerintah kota untuk bisa membangun di semua kecamatan itu secara adil dan merata. Memang bicara adil itu tidak mesti sama, tapi kita bicara proporsionalitas, bicara jumlah penduduk, bicara luas wilayah, yang itu tentunya ada rumusan-rumusan yang bisa diformulasikan sehingga itu bisa dibagi secara merata pembangunan-pembangunan tersebut. Kira-kira nih Pak, untuk kita ambil contoh daerah-daerah terpinggiran seperti daerah Cempaka, Liang Anggang tadi, sebenarnya mereka membutuhkan infrastruktur seperti apa? Ya, setiap kecamatan ataupun setiap wilayah itu kan tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki keperluan ataupun kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, inilah yang harus dibaca oleh pemerintah kota, melibatkan setiap partisipasi masyarakat di setiap wilayah itu, mendengarkan langsung dari bottom up, kemudian merealisasikan pembangunan berdasarkan informasi, masukan dari pihak-pihak yang berada di setiap RT ataupun RW ataupun kelurahan yang berada di wilayah masing-masing. Sehingga kita dalam melakukan pembangunan tidak menurun dari level atas ke bawah, tetapi setiap pembangunan itu melibatkan partisipasi masyarakat dan berasa di masyarakat itu ketika usulan-usulan dari bawah ini didengar oleh yang di atas. Nah, itu yang coba kita sinkronisasi dengan pemerintah kota sehingga pembangunan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di bawah seperti itu. Dari luasan Kota Banjarbaru ini sebenarnya tidak terlalu luas tidak terlalu luas, tidak terlalu luas. Berarti kan kita untuk pengawasannya lebih mudah berarti ya. Harusnya. Nah, untuk Banjarbaru sendiri menurut Bapak dari aspirasi warga, apakah ada masih ada blank spot atau daerah-daerah yang memang belum sama sekali mendapatkan infrastruktur tersebut? Ya. Kalau kita jeli, di Banjarbaru sendiri masih ada yang belum diaspal, masih ada yang kurang penerangan jalan, padahal berada di jantung kota. Nah, oleh karena itu, dinas-dinas terkait, SKPD terkaitnya harus menginventarisir, melibatkan kelurahan, kecamatan, RT, dan RW, mana daerah-daerah yang masih belum tersentuh pembangunan. Nah, hal ini penting mengingat apa? Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi jangan sampai menjadi daerah yang tertinggal, apalagi berada di pusat kota. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah kota, menginventarisir sampai ke bawah. Dan saya menemukan daerah-daerah yang berada di jantung kota, masih berada di kota, belum ada aspal, belum ada lampunya, dan sangat tertinggal seperti di desa malah. Nah, ini perlu kepekaan oleh pemerintah kota untuk turun langsung ke bawah, SKPD terkait melibatkan tadi tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, kelurahan, kecamatan, mana daerah-daerah yang masih tertinggal dari segi infrastruktur. Nah, inilah yang coba kita secara bertahap harus kita tutup lubang-lubang yang masih tertinggal ini, sehingga ibu kota provinsi itu menampilkan benar-benar wajah kota metropolitan, wajah ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, dan wajah kebanggaan provinsi Kalimantan Selatan, seperti itu. Iya. Saat ini kan status kota Banjarbaru sudah menjadi ibu kota provinsi ya, betul kan? sekali. Berarti kita sudah mulai menerima banyak warga-warga baru, terus banyak lagi pendatang yang apalagi ini kan kita notabene pekerja ya, bukan orang-orang tambang atau yang lainnya. Jadi saat ini anggaran untuk infrastruktur apakah sudah ada penambahan dari pusat? Jadi kalau bicara anggaran infrastruktur sesuai dengan mandatory spending di pusat itu seharusnya 40% dari APBD. Tapi kita di Banjarbaru masih di angka sekitar 30%. Jadi masih belum sesuai dengan mandatory spending yang sudah ditentukan oleh pusat. Tapi hal itu juga sangat wajar saya pikir, karena memang postur APBD kita juga masih rendah dibanding seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Jadi kita sekarang ini di tahun 2023 ini APBD kita berada di angka 1,3 triliun. Tahun 2024 yang akan datang berada di 1,4 triliun. Itu masih sangat minim.
Sehingga untuk memenuhi mandatory spending itu, alokasi anggaran yang sudah ditentukan oleh pusat seperti pendidikan 20% alhamdulillah sudah terpenuhi. Kemudian kesehatan 10% sudah terpenuhi. Nah, tapi bicara infrastruktur, kita masih berkutat di angka 30%. Dan ini masih akhirnya berdampak terhadap pembangunan Banjarbaru yang masih belum optimal. Nah, harapan kita memang ada kolaborasi, ada lobby-lobby secara politik untuk bisa melibatkan keterlibatan APBD provinsi, keterlibatan APBN, sehingga pembangunan Banjarbaru ini ada semacam percepatan. Nah, inilah memang diperlukan kerjasama, kolaborasi antara eksekutif, legislatif, antara daerah dan pusat. Ini tentunya kalau kita bisa mensinergikan akan banyak kemanfaatan ataupun dana-dana pusat yang bisa kita optimalkan untuk pembangunan Kota Banjarbaru seperti itu. Oke. Jadi kan untuk pertanyaan selanjutnya, saat ini adakah pesan-pesan atau catatan-catatan penting dari Dewan sendiri terkait infrastruktur kita selain penyerapan anggarannya itu? Apakah ada, Pak? Ya, jadi sampai sejauh ini sudah banyak yang kita lakukan untuk Kota Banjarbaru. Kami pun juga mengapresiasi sejumlah capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Kota Banjarbaru. IPM Banjarbaru kan tertinggi, kemudian dari segi pembangunan dan sebagainya Banjarbaru masih lebih baik dibanding kabupaten lain. Tetapi capaian-capaian tersebut bukan berarti kita meniadakan kekurangan-kekurangan yang sampai saat ini masih ada. Nah, kami berharap dengan adanya kekurangan-kekurangan yang masih kita temui di lapangan, kami berharap adanya perhatian ataupun prioritas dari pemerintah kota sehingga lubang-lubang yang masih kita temukan pembangunan di spot-spot jantung kota itu bisa kita tutupi secara bertahap. Nah, kami berharap itu tidak diindahkan oleh pemerintah kota, tetapi dijadikan prioritas untuk menampilkan wajah baru Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang tentunya ada mengalami perubahan di tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 tersebut. Dan ketika Banjarbaru sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi, maka pembangunan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, benar-benar bermanfaat dan kemudian bisa menampilkan wajah baru Kalimantan Selatan seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, saat ini kan penerangan jalan umum sudah sangat gencar oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Apakah ada beberapa catatan yang diberikan? Ya, kita sepakat ya bahwa Banjarbaru itu perlu kita terangkan, tidak ada daerah lagi yang gelap. Saat ini, tahun ini Banjarbaru menganggarkan anggaran untuk pembangunan PJU di sejumlah titik-titik yang memang krusial seperti di Jalan Trikora ataupun jalan menuju bandara. Di satu sisi kita sangat sepakat untuk menerangi daerah tersebut karena memang daerah tersebut adalah akses utama tetapi mengalami tidak ada penerangan seperti itu. Nah, tapi yang kita berikan catatan adalah ketika itu menjadi kewenangan jalan pusat ataupun jalan provinsi, nah tentunya ada lobby ataupun koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dan kemudian anggaran penerangan di Banjarbaru kita coba prioritaskan untuk kampung-kampung, komplek-komplek yang sampai saat ini juga masih belum ada PJU-nya, penerangan jalan umumnya, sehingga pembangunan di setiap kampung, komplek itu yang memang menjadi kewenangan oleh pemerintah kota itu juga optimal, sehingga secara bertahap titik-titik kampung atau titik-titik kumpul masyarakat itu bisa diterangi oleh penerangan jalan umum yang dibangunkan oleh pemerintah kota. Dan kemudian tadi kewenangan yang berdasarkan sudah menjadi pembagiannya itu terus dikoordinasikan, terus dilakukan lobby-lobby politik, dan kita berharap banyak kucuran dana untuk pembangunan Kota Banjarbaru ini tidak hanya bersumber dari APBD kota, tetapi bersumber dari APBN dan juga bersumber daripada APBD provinsi seperti itu. Oke, dari hasil aspirasi dari warga ini kira-kira daerah mana sih Pak yang masih belum tersentuh untuk PJU? Oh banyak, saya tidak hanya saya ya pada saat reses itu banyak juga teman-teman daerah, teman-teman DPRD lain yang memang mendapatkan masukan dari masyarakat titik-titik yang memang menjadi gelap di malam harinya dan memerlukan penerangan jalan umum untuk akses masyarakat tidak ada kegelapan lagi, tidak ada tingkat kerawanan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami berharap memang hasil reses kami, hasil sosialisasi kami, kemudian temu dengan masyarakat itu menjadi bahan masukan untuk pemerintah kota, titik-titik yang masih tidak ada penerangan jalan umumnya. Nah, titik-titik itulah di kemudian hari, di tahun-tahun mendatang itu menjadi prioritas
dari dinas terkait untuk bisa membuat Banjarbaru ini semakin terang. Tidak hanya terang di jalan-jalan utama, tapi di setiap sudut-sudut kampung, setiap sudut-sudut kota, Banjarbaru juga terang, seperti itu. Oke. Untuk pesan dan harapan Bang Holis nih untuk kedepannya bagaimana? Untuk persoalan yang tadi kita bahas semuanya terkait infrastruktur dan PJU sendiri. Pembangunan ini kan semuanya bisa kita lakukan ketika kita ada kerjasama, partisipasi dari masyarakat. Tidak bisa semua pembangunan ini dibebankan kepada pemerintah, karena pemerintah tetap memerlukan semua lapisan masyarakat ini memberikan masukan, memberikan informasi-informasi yang gunanya ketika pembangunan tersebut dilakukan itu tepat sasaran, tepat anggaran, dan tepat pengerjaan dan sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan setiap pembangunan itu ketika kita pertanggungjawabkan untuk masyarakat, kita bisa mempertanggungjawabkan dengan benar. Jadi tidak sia-sia anggaran yang digunakan itu, tetapi ketika melibatkan semua lapisan masyarakat, pembangunan itu lebih dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, seperti itu. Oke, pemirsa, ini obrolannya sangat menarik ya. Ada berbagai macam hal yang bisa kita ulik-ulik lebih jauh dengan Bang Holis. Tapi karena durasi kita yang terbatas, kita akhiri dulu untuk tema hari ini. Kita bertemu lagi di tema selanjutnya. Saya Devi dan Bang Holis undur diri. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk update selanjutnya. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.